Shalom, selamat malam saudaraku. Hari ini tanggal 27 bulan November tahun 2022. Tanggal 27 bulan November tahun 2022. Saya menjumpai Anda di jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Artinya di Indonesia bagian tengah sudah jam 10 dan Indonesia bagian timur sudah jam 11. Saya khususnya pesan ini hanya disampaikan untuk orang Timur. Orang Timur yang berada di Pulau Timur, orang Timur yang berada di seluruh daerah wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Saudaraku, karena hari-hari tahun 2021 ini, hari-hari menurut kemajuan zaman, hari-hari terakhir, orang selalu menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu lintas suku, kebenaran itu lintas iman, kebenaran itu lintas pulau. Yang diketahui yang sangat canggih hari ini adalah kebenaran yang disampaikan melalui udara, yaitu siaran di Facebook, siaran di Zoom, dan siaran-siaran di YouTube lainnya yang menjangkau banyak wilayah, banyak tempat, dan dibaca oleh banyak orang. Saudaraku, khususnya orang Timur yang berasal dari Pulau Timur bagian Barat. Pesan ini harus sampai kepada Anda. Saya masih Lukas Tamono, berasal dari Kabupaten Timur Tengah Selatan Soe. Saudaraku, di tahun 60 bulan April saya lahir. Dan pada saat saya lahir 5 tahun sampai 10 tahun saya mengerti tentang hidup sebagai orang Timur di tanah Timur itu sendiri. Itu menganut kepercayaan jalan Tuhan, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Kristus Yesus, satu-satu jalan menuju kepada kebenaran hidup. Saudaraku, dulu tahun-tahun itu, tahun-tahun 60, tahun 70, tahun 80, tahun 90, 2000 awal, orang mengenal kebenaran, jalan, dan hidup hanya di dalam Yesus Tuhan. Khususnya orang yang percaya kepada Yesus Tuhan melalui pesan jalan kebenaran dan hidup. Di Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Saudaraku, itu mulai tahun 2000 sebelum Masehi. Karena satu masa adalah 2000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Berarti Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, maka 6000 tahun sudah lebih. Saudaraku, saudara yang saya sayang, saya sebagai anak Timur asli yang lahir di Pulau Timur, saya tahu karakter orang Timur, sifat orang Timur, dan kepercayaan orang Timur. Saudara, kita kenal Yesus lahir di Bethlehem, tanah Yudea. Alamat tepatnya di Galilea, salah satu kampung namanya Galilea. Di situ Yesus Tuhan dilahirkan. Sebelum tahun 0, tahun Masehi, Yesus lahir. Udah beratus-ratus tahun, sudah berabad-abad lamanya. Nabi Yesaya menyampaikan informasi. Nanti ada suara di padang gurun yang berseru-seru tentang jalan yang harus lurus, jalan yang harus rata, jalan tidak boleh berlekuk-lekuk. Karena ada jalan Tuhan mau melintas. Ada pesan, suara yang berseru-seru di padang gurun.
Tiba saatnya Yohanes Pembaptis dilahirkan. Maka Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, memberitahu bahwa harus mempersiapkan jalan untuk lintasan anak Allah, yaitu Yesus Kristus namanya. Saya bacakan lebih dulu di Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Saudaraku, di Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima, bunyinya, sebab seorang anak akan lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Raja Damai, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudaraku, ada 4 pangkat, ada 4 gelar yang disandang oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka pada tahun 0, dia dilahirkan pada masa itu. Saudaraku, di Alkitab orang Kristen mencatat 8 ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Saya berulang-ulang kali membacakan itu semuanya untuk Anda, yaitu pertama di Ulangan 6 ayat yang keempat. Anda pegang pulpen dan Anda mencatat. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Yang kedua, Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-44. Yang ketiga, Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Yang keempat, Markus pasal 12 ayat 32. Yang kelima, Galatia 3 ayat yang ke-20. Yang keenam, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Yang ketujuh, Pertama Korintus pasal 8 ayat yang keempat. Yang kedelapan, Pertama Korintus pasal 8 ayatnya yang keenam. Ada 8 ayat Alkitab yang mencatat Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Saudaraku, tadi saya udah bacakan buat Anda. Tadi saya bacakan buat Anda, saudaraku yang berasal dari Pulau Timor bagian barat. Anda yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia. Apakah Anda di kota besar, di kampung, atau di mana Anda berada dan Anda menangkap siaran ini? Harapan saya kepada Anda, sehingga Anda megang teguh kepada Pancasila, karena 8 ayat Alkitab orang Kristen mencatat bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Negara ini milik Anda, dan Anda jangan main-main. Anda berpegang teguh kepada Pancasila. Kalau Anda sebagai warga negara Indonesia, kalau Anda pindah warga negara, Anda berasal dari Pulau Timor bagian barat, maka Anda berdoa buat orang Timor supaya orang Timor hidupnya lurus dan tidak bengkok atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Tadi saya bacakan di Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kelima. Gelar daripada Yesus adalah Raja Damai, Allah Perkasa, Tuhan yang kekal. Itu ada 4 gelar, saudaraku. 4 gelar yang dia sandang. Sayang sekali kalau Anda sebagai orang Timor dan Anda melanggar. Yang tadi saya sebutkan, Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia.
dan 8 ayat Alkitab orang Kristen yang mencatat bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita itu Esa. Allah perkasa. Artinya Allah itu cemburu kalau orang itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah. Ya, perintah itu di mana saja? Di 10 hukum Taurat Musa. Jangan menyembah Allah lain. Jangan menyembah patung. Yang ketiga, jangan memanggil nama Allah dengan sembarangan. Jangan memanggil nama Allah dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Sebab 6 hari lamanya engkau telah bekerja, dan pada hari yang ketujuh engkau beristirahat untuk menguduskan ke-6 hari lamanya. Yang kelima, engkau harus menghormati ayah dan ibumu di mana negeri engkau dilahirkan. Jangan mencuri, jangan membunuh, dan jangan berzina. Istri orang jangan kamu ingin, anak orang jangan kamu ingin. Yang kesembilan, jangan saksi dusta. Yang benar bilang benar, yang salah bilang salah. Tidak boleh ada saksi dusta di antara orang-orang yang lahir di Pulau Timur. Yang ke-10, jangan ingin akan harta benda orang lain. Rumahnya, anaknya perempuan atau laki-laki, keledainya, apapun yang dimiliki sesamamu, tidak boleh kamu ingin. Apalagi yang namanya korupsi. Itulah sebabnya, saudaraku, sebenarnya orang Timur ini istimewa kalau dia hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan cemburu terhadap orang Timur yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Yang melakukan kesalahan, yang mengabaikan perintah, dan tidak taat perintah Tuhan. 2000 tahun. Sudah 2022 tahun kita melewati. Artinya, juru selamat hadir di muka bumi. Anda sebagai orang Timur, Anda harus yakin bahwa tahun Masehi atau tahun Kristus sampai hari ini, kita start dari tahun 0. Jadi kalau tanggal kalender hari ini, tanggal 27 bulan November tahun 2022, itu kita hitung mulai daripada Yesus Kristus lahir di muka bumi. Saudaraku, ingat, saudara Tuhan kita itu kasih. Tetapi Tuhan kita juga cemburu bagi orang yang melanggar 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan itu di Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Anda bisa membaca sendiri karena panjang. Kalau siaran saya singkat dan saya sebutkan ayatnya saja, Anda akan membaca sendiri di rumah Anda. Bagi Anda yang hidup, Anda yang taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Sumpah Pemuda, dan aturan-aturan lainnya yang ditetapkan menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia. Anda dengan saya harus mentaatinya. Apakah pemerintah daerah, pemerintah pusat, semua aturan itu dilakukan sebagai rambu-rambu di dalam hidup sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara. Ada pertanyaan besar. Selalu ada pertanyaan. Mengapa sampai Anda repot? Mengapa sampai Anda sibuk untuk melakukan yang namanya ibadah? Mengapa Anda repot? Mengapa Anda sibuk untuk melakukan yang namanya ibadah? Kalau yang namanya ibadah, itu ibadah ditujukan kepada Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dan pada hari yang ke-6 Tuhan Allah menciptakan manusia. Manusia pertama
Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambar Tuhan itu sendiri. Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambar Tuhan itu sendiri. Manusia diciptakan, dibentuk dari tanah liat, dan dari mulut manusia dihembuskan napas oleh Tuhan, dan manusia itu menjadi makhluk hidup. Saudaraku, manusia menjadi makhluk hidup satu gambar dengan Tuhan. Di Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26 dan ayat yang berikut sampai pasal 2. Itu tentang Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Ada tujuan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Pada saat manusia itu diciptakan, Kejadian 3 ayat yang ke-15, pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Manusia itu jatuh ke dalam dosa karena digoda oleh istrinya. Istrinya digoda oleh si ular. Maka manusia jatuh ke dalam dosa. Pada saat itu kontrak kerja antara manusia atau Adam itu dengan Tuhan sehingga putus. Dan pada saat itu Tuhan buat perjanjian. Dia mengutuk manusia itu, yaitu dia harus kerja keras, membanting tulang mendapatkan rezeki untuk memberi makan kepada istri dan anaknya. Sementara si perempuan itu diberikan hukuman, yaitu dia dengan susah dan payah untuk melahirkan seorang anak. Dan kepada si ular, ular itu dia akan merayap dengan dadanya dan makanan dia hanya dari tanah. Saudaraku, itu hukuman paling berat. Karena mulanya manusia diciptakan satu gambar dengan Tuhan. Supaya bisa ada pemulihan, ada harmoni, ada hubungan baik antara Tuhan dengan manusia itu sendiri. Maka pada saat Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dari tanah kelahirannya, dia harus tinggalkan kampung halamannya untuk bisa menjadi orang yang dipercaya, yang dapat dibentuk menjadi manusia yang taat kepada Tuhan. Itu awal mulanya Tuhan memanggil Abraham. Saudaraku, kita baca di Kejadian pasal yang ke-12. Saudara sabar menanti untuk kita bisa membacakan keterangan pesan-pesan Tuhan. Kejadian pasal ke-12. Abraham dipanggil Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari tanah, pergilah dari negerimu, dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberikan engkau saudaraku, saya ambil baterai dulu.
Saudaraku, ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu jadi masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudaraku, itu asal mulanya Tuhan memanggil Abraham keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya. Dia pergi ke satu tempat yang lain yang Tuhan tunjukkan kepadanya, supaya di sana ia bisa berkembang menjadi bangsa yang besar. Maka Tuhan memilih Abraham sebagai orang yang menjadi berhak untuk melakukan itu. Sampai hari ini, saudaraku, itu berlaku untuk semua keturunan. Saya dengan Anda berasal dari orang Timur. Saya dengan Anda berasal dari orang Timur, tidak ada hubungannya dengan orang Israel. Tetapi karena firman Tuhan ini berasal dari orang Israel, berbunyi bahwa semua bangsa akan mendapat berkat daripada Abraham, maka Anda dengan saya berhak mendapatkan bahagian apabila Anda dengan saya dicangkokkan ke dalam pohon zaitun yang asli. Saudaraku, apabila Anda sepakat kita dicangkokkan ke dalam pohon zaitun yang asli, yang berasal dari Abraham, karena Abraham adalah umat orang yang dipilih oleh Tuhan, sedangkan Anda dengan saya yang berasal dari Pulau Timur, kita tidak ada hubungan darah dengan bangsa Israel. Maka supaya kita bisa menjadi bagian dengan bangsa Israel, Anda dengan saya harus menjadi bangsa yang dicangkokkan pada tunas yang patah. Pada tunas yang patah dari pohon zaitun itu kita dicangkokkan. Kita akan menghasilkan buah apabila kita taat kepada firman Tuhan. Saudaraku, janji Tuhan itu kepada Abraham, semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Karena itu Anda dan saya harus berdoa kepada bangsa Israel yang menjadi sumber dari perjanjian antara Allah dengan Abraham. Begitu Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudaraku, Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada 10 tulah. Ada 10 tulah yang menjadi tanda kepada umat Israel, kepada orang Israel bahwa Tuhan benar-benar eksis, Tuhan benar-benar ada, dan Tuhan menyertai Musa. Maka 10 hukum itu harus dipegang. Kalau tidak dipegang, maka itu akan keluar dari pohon zaitun, akan dipatahkan dari pohon zaitun yang asli. Karena itu saudaraku, sampai hari ini, tahun 2022, Anda dengan saya yang bukan bangsa Israel harus sepakat supaya kita dicangkokkan kepada pohon zaitun yang asli atau pohon zaitun yang sejati, yaitu bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Adalah 12 suku bangsa yang masih berdiri di Yerusalem sampai hari ini. Saudaraku, karena itu Anda dengan saya yang sebagai umat yang menganut jalan Tuhan, Anda harus taat kepada firman Tuhan, yaitu 10 hukum Taurat Musa harus dipegang, direnungkan pagi, siang, dan malam untuk Anda sendiri, keluarga Anda, turun sampai ke cucu-cucu Anda. Sehingga kita menjadi bagian dari pohon zaitun yang asli, yaitu bangsa Israel yang mendapat perjanjian
dari Tuhan Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Saudaraku, tahun 0, Yesus Kristus dilahirkan di muka bumi. Tahun 0 Yesus Kristus dilahirkan di muka bumi. Dia berumur 8 hari. Dia dibawa ke bait Allah supaya diserahkan. Saudaraku, umur Yesus 8 hari ia dibawa ke bait Allah. Saya bacakan di Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai ayat seterusnya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu, saudaraku, ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Musa mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan, seperti yang ada tertulis dalam hukum Taurat, hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Semua anak laki-laki yang sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar saya baca ulang. Adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ayat 26. Dan ia saya baca ulang. Ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah menyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Saudaraku, Mesias artinya dia yang diurapi Tuhan. Itu nama lain daripada Yesus Kristus itu sendiri. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya,
Sekarang Tuhan, biarkan aku pergi. Sekarang Tuhan, biarkan hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Itu sampai ayat 30, saudaraku. Itu keterangan tentang seorang abdi Allah yang bekerja pagi, siang, dan malam di bait Allah di Yerusalem. Dia berdoa pagi, siang, dan malam sambil menantikan keselamatan yang dari Tuhan, yaitu Mesias yang diurapi. Begitu dia setelah orang tuanya serahkan dan ia diserahkan, diberkati di bait Allah, maka Simeon pulang dengan damai dan sentosa. Artinya mati. Kata lain, pulang dengan damai sejahtera itu artinya mati. Jadi pada saat dia lihat Yesus Kristus dibawa dan diserahkan di dalam bait Allah, maka Simeon pulang dengan sentosa, artinya kata lain meninggal. Jadi saudaraku, itu umurnya 8 hari. Dari 8 hari ke 12 tahun. Jadi ada urutannya. Saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, Anda dengan saya yang lahir dari Kristen sebenarnya harus hafal, paham tentang silsilah kelahiran Yesus, dari mana asal mulanya sehingga Yesus ada di muka bumi, dan kita sebut dia sebagai jalan Tuhan atau jalan juru selamat, karena ke surga harus melalui dia. Yesus hidup seperti apa, Anda dengan saya harus seperti itu. Itu tuntutan firman Tuhan. Bayangkan orang yang tidak hidup sebagai orang pengikut jalan Tuhan. Dia bisa umumkan di YouTube, di seluruh dunia. Ia mengatakan bahwa nabi-nabi yang lain yang tidak berhubungan dengan Yesus itu bisa menggantikan. Yesus itu diganti posisinya dengan raja yang lain, dengan Tuhan yang lain sebagai juru selamat. Anda dengan saya yang tidak belajar Alkitab, yang tidak sembah Tuhan, yang tidak berdoa, hidupnya hanya mabuk, hidupnya hanya berfoya-foya, maka Anda dengan saya akan ketinggalan berita. Hari ini orang ramai-ramai mau merebut kursi Tuhan. Yesus yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Sementara Anda berfoya-foya dengan mabuk, Anda berfoya-foya dengan keadaan dunia ini. Saya bertanya kepada Anda, tujuan apa Anda menjadi Kristen atau menjadi anak yang disebut jalan hidup, jalan benar, jalan lurus? Tujuan apa kita beribadah? Tujuan apa Anda beribadah setiap hari Minggu, setiap Natal, dan setiap acara-acara keagamaan lainnya? Di pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. Saya bacakan buat saudara. Pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. Pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-9 bunyinya, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Pertanyaannya, iman yang mana? Kalau Anda hidup dalam mabuk-mabukan, Anda hidup dalam pesta pora, Anda hidup dalam keadaan dunia, iman yang mana menurut ayat ini? Atau Anda perlu menghilangkan ayat ini? Menurut Anda, supaya nama suku kita tidak tercemar di muka bumi ini karena mabuk-mabukan, karena pesta pora, karena hal-hal yang sia-sia. Menurut Anda, di pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-9 ini, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Tujuan iman yang mana? Anda beriman kepada apa? Kepada patung? Kepada berhala? Kepada pencuri? Kepada perampok? Atau kepada narkoba? Atau kepada apa? Ini ayatnya seperti begini, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu.
Jadi ibadah itu harus ada tujuannya, bukan tiap hari Minggu datang di gereja, dengar firman Tuhan, terus pulang udah langsung mabuk-mabukan atau langsung ke diskotik atau langsung ke tempat-tempat yang lain yang bukan memuliakan Tuhan. Jadi pertanyaan saya kepada Anda mencapai tujuan iman yang mana? Di sini ada mencatat. Pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, ialah keselamatan jiwamu. Keselamatan jiwa berarti pada saat mati. Kalau pada saat hidup, Anda butuh makan minum, punya mobil, punya apartemen, punya kapal laut, punya pesawat, punya kebun banyak, punya sawah banyak, punya apa semua banyak. Tapi itu bukan yang dibutuhkan sesuai dengan ayat ini. Karena Anda setiap hari Minggu pergi beribadah, setiap hari Natal Anda merayakan Natal. Tetapi kalau iman Anda tidak mencapai tujuan, maka Anda dengan saya sia-sia berusaha. Karena 10 perintah Tuhan, jangan menyembah kepada Allah lain. Jangan buat patung untuk beribadah kepadanya. Jangan memanggil nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ingatlah hari Sabat dan kuduskan. Sebab 6 hari lamanya engkau telah bekerja. Hari yang ketujuh harus kuduskan hari itu. Hormati ayahmu dan ibumu di mana negeri engkau dilahirkan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan saksi dusta. Yang ke-10, jangan ingin harta benda orang lain. Kalau itu saja udah dilanggar. Nah terus tujuan imannya yang mana yang Anda capai? Yang mabuk. Mabuk dilarang. Yang pesta pora itu dilarang. Yang ke diskotik itu dilarang. Terus tujuan iman yang mana yang Anda maksud? Jadi hidup ini butuh ketaatan. Anda dengan saya yang masih ada waktu harus menggunakan kesempatan. Jangan sampai terlambat. Umur 8 hari, Yesus dibawa ke bait Allah diserahkan. 12 tahun ke atas, Yesus itu dibaptis. Pada saat dibaptis, itu bersama dengan surat yang harus ditempel materai. Kalau sebuah surat, suatu surat yang tidak ada materainya, maka surat itu tidak sah menurut hukum. Kalau surat itu tidak ada materainya, maka tidak sah menurut hukum. Materainya itu apa? Hidup itu yang taat kepada Tuhan harus dibaptis. Baptisan itu berasal dari bahasa aslinya itu. Keluar dari dalam air. Bukan percik. Percik itu tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Nah kalau Anda dapat itu dari mana? Mau ikut Alkitab atau ikut kemauan orang? Itu pertanyaan. Di Yohanes 14 ayat yang ke-15 bunyinya, barang siapa yang mengasihi aku atau siapa yang mengasihi aku, dia harus turuti perintah-perintahku. Matius pasal 28 ayat yang ke-19 ke-20 bunyinya, kamu pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kerajaan Allah. Dan apabila mereka mendengarkan perkataanmu, maka baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah kalau Anda baptis, baptisannya percik, baptisannya keluar dari dalam air, dicelupkan. Karena tanda dicelupkan artinya mati bersama Kristus. Karena kita beribadah hari Minggu, kita beribadah pada hari kemenangan. Yesus bangkit dari antara orang mati. Sejak beribu-ribu tahun lamanya, kita menunggu yang namanya kebangkitan dari orang mati. Sudah 2000 tahun, 2022 tahun, kita memperoleh yang namanya Yesus bangkit dari antara orang mati.
Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nanti dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, posisi Anda ada di bagian mana? Anda dengan saya posisi di mana? Harus ditentukan pada hari ini. Anda ditentukan hari ini. Posisi di mana nanti Anda setelah mati. Kalau soal kerajaan surga, bukan soal makan nasi, bukan soal minum, bukan soal pakai, tapi soal kebenaran dan damai sejahtera. Saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, Anda dengan saya harus tahu jalan dari mana Tuhan itu memberitahukan kepada kita, maka kita harus menuruti jalan. Dari mana firman Tuhan itu menjadi petunjuk, maka kita harus patuhi. Kita tidak bisa karang bebas. Kita harus ikutin jalur atau perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu menurut firman hanya iya dan amin. Tidak ada bilang tidak. Tidak bisa dirombak. Matius pasal 5 ayat yang ke-18. Satu titik, satu iota, satu koma pun di Alkitab. Firman Tuhan tidak akan hilang sebelum langit dan bumi ini hilang. Nah, belum apa-apa Anda hilangkan baptisan. Belum apa-apa Anda udah menolak baptisan. Anda berbahasa, orang lain berbahasa roh, Anda panas hati. Karena Anda tidak mendapat karunia bahasa roh, Anda panas. Kalau Anda yang mendengarkan siaran ini, Anda kalau orang berbahasa roh, Anda doa. Dan Anda tidak usah panas untuk menjadi protes. Karena yang menyelidiki hati yang paling dalam, itu adalah Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua. Firman Tuhan itu tajam seperti pedang mata dua. Dia menusuk sampai ke sumsum yang paling dalam, melewati tulang. Jadi Anda tidak bisa banyak omong tentang firman Tuhan. Tidak bisa menyalahkan Tuhan. Anda dan saya hanya debu dan tanah. Tuhan itu turun dari sorga memberi jalan yang baik buat kita. Kalau orang yang berbahasa roh, Anda tidak berbahasa roh, Anda jangan menolaknya. Anda seolah-olah mengambil posisi Tuhan untuk mendikte firman Tuhan. Tuhan itu sudah memberi keputusan dan tidak akan dirombaknya. Nah, Anda yang mau merombaknya, Anda ini siapa yang mau merombak firman Tuhan? Baptisan silam itu adalah baptisan yang dibutuhkan Yesus. Karena baptisan itu datang dari sorga. Asalnya dari sorga, bukan dari bumi. Baptisan itu dari sorga, bukan dari bumi. Sementara Anda dengan saya lahir dari bapak dan mama. Dan kita ada di bumi. Dan kita butuh baptisan sebagai tanda pertobatan. Kita butuh baptisan sebagai tanda pertobatan. Yesus berumur 33 tahun. Ia ditangkap. Ia disiksa, disalibkan, mati, dan dikuburkan pada waktu itu. Pada saat hari persiapan untuk hari Sabat, artinya hari Jumat. Dan dia bangkit kembali pada hari pertama minggu. Saudaraku, Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya selama 6 hari. Sudah paten. Ada hari pertama, ada yang kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Tuhan Allah menciptakan manusia untuk menguasai seluruhnya yang diciptakan dari hari pertama sampai kelima. Dan hari yang ketujuh, kita berhenti untuk menguduskan hari itu. Karena 6 hari lamanya kita telah bekerja. Saudaraku, ingat baik-baik, 1 hari buat Tuhan, 1000 tahun buat manusia. Yesus Kristus sudah 2022 tahun. Jadi Anda tidak bisa merombak. Anda tidak bisa jadi Tuhan untuk mendikte. Anda dengan saya harus menuruti firman yang dipesan, yang disampaikan.
dan ditulis oleh nabi-nabi, oleh rasul-rasul sampai hari ini. Orang lain yang beragama lain merebut Alkitab, ayat Alkitab untuk mereka pakai. Sementara Anda sebagai orang Kristen, Anda melupakan Alkitab. Baca saja tidak pernah. Yesaya pasal 9 ayat 5. Situ ada Raja Damai. Ada Allah Perkasa. Raja Damai itu dia berkuasa. Dia bertindak. Salah tetap salah, harus dihukum. Kalau Raja, kalau Allah Perkasa, dia itu di atas segala-galanya, tidak ada tandingnya. Manusia tidak bisa menandingi dia. Siapapun di pihaknya, tidak ada yang bisa melawan. Roma pasal 8 ayat 31. Apabila kamu di pihak Tuhan, siapapun tidak akan melawan kamu. Nah, kalau Anda, saudaraku orang timur yang mabuk-mabukan terus, gimana caranya? Di pihak Tuhan yang mana? Mana pihaknya? Pada saat Adam itu dengan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir keluar dari taman. Jadi Anda jangan harap Anda taruh salib besar-besar di dada, terus Anda harus di dalam taman, diusir. Tuhan Yesus datang sebagai pihak yang mendamaikan antara kita dengan Allah itu sendiri. Tapi kalau Anda masih hidup mabuk-mabukan, Anda masih pesta pora, Anda masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran, maka Anda akan diusir dari taman. Saudaraku, karena itu Anda harus dibaptis supaya Roh Kudus bekerja. Selama Anda menolak baptisan selam, Anda tetap dikuasai roh setan. Dan yang berkuasa atas Anda, kata-kata Anda itu akan hambur semua. Tidak akan menyenangkan hati Tuhan, hati sesama. Tidak akan menyenangkan hati Tuhan, juga hati sesama. Anda dengan saya harus jaga mulut, supaya tidak ada yang kotor. Saya juga berusaha, saudaraku. Saudaraku, saya Lukas Tamonov dari Pulau Timor, tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, besarnya di Kota Kupang. Pulau Timor itu yang masih sisa ada 5 kabupaten dan 1 kota madya. Saya tidak salah ingat, tahun 1965, 66 sampai 70, itu semuanya dari Kota Kupang sampai ke Timor Deli itu adalah agama Kristen, pengikut jalan Tuhan. Kalau Anda yang mau melanggar, Anda yang keluar dari jalan Tuhan, maka Anda tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan sorga. Sorga itu rajanya Yesus Tuhan, tidak ada yang lain. Dia raja di bumi, raja di sorga. Kalau Anda sebagai orang Timur dan keluar daripada tata cara hidup sebagai orang pengikut jalan Tuhan, maka Anda akan diusir dari taman. Anda tidak berada di dalam taman. Walaupun pendamaian antara manusia dengan Allah sudah terjadi dengan adanya Yesus Tuhan, tetapi kalau Anda masih mabuk-mabuk, kalau Anda masih pesta pora, kalau Anda masih ke diskotik, masih di dalam hal-hal dunia, maka Anda akan diusir dari taman. Di dalam taman itu banyak pohon yang bisa dimakan buahnya, tetapi satu pohon pengetahuan baik dan jahat tidak boleh makan. Pada saat Anda makan, Anda pasti mati. Itu pesannya begitu, saudaraku. Jadi, saya udah memberitahu kepada Anda, dari Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, sampai di hari Yesus naik kembali ke sorga. Itu membutuhkan ketaatan. Anda dengan saya taat kepada kebenaran, hanya bisa dapat di jalan Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Aku jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa mau ke Bapa harus melalui aku. Pada saat Yesus hidup seperti apa,
Anda dengan saya harus dituntut hidup seperti begitu. Jadi fokus saya dengan Anda fokus di jalan Tuhan. Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya pasti ditambahkan kepadamu. Berupa makan, minum, pakaian, rumah, dan lain-lain itu pasti ditambahkan. Tapi yang memiliki kerajaan itu kita harus masuk ke dalamnya. Menjadi anggota di dalamnya. Menjadi anggota itu syaratnya luar biasa banyaknya. Butuh ketaatan Anda dengan saya, saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian Barat. Hari ini, bulan November tahun 2022, orang di luar pengikut jalan Tuhan, mereka merebut Alkitab, isinya mau diambil. Mereka mau menggunakan. Sedangkan Anda sebagai orang Timur yang dilahirkan dari firman Tuhan. Bapak mamamu lahir dari mengikut jalan Tuhan. Tetapi kalau Anda sendiri tidak membaca firman Tuhan, maka Anda adalah orang yang rugi. Saudaraku, kalau Anda tidak membaca firman Tuhan dan tidak merenungkan dan tidak menurutinya, maka Anda adalah orang yang merugi. Tadi Roma pasal 8 ayat 31, apabila kamu di pihakku, siapapun tidak bisa melawan. Tapi kalau Anda mengikut dunia, Tuhan bisa izinkan apa saja bisa datang melawan Anda. Itu syarat-syaratnya. Jadi saya minta terima kasih kepada Anda yang menangkap, yang mendengarkan siaran ini. Saya udah bacakan panjang lebar tentang kisah dan perjalanan mengikuti jalan kebenaran, jalan dan hidup. Anda harus taat. Anda dengan saya harus taat. Karena setiap waktu kita dituntut ketaatan, kita harus bisa berjalan sesuai dengan apa yang ditentukan. Yohanes 14 pasal 14 ayat yang ke-15. Barang siapa mengasihi aku, dia harus turuti perintah-perintahku. Firman Tuhan itu harus dibaca dan direnungkan. Terus berdoa supaya apa yang kita baca bisa menjadi milik kita, menjadi bagian kita. Dia menjadi benih yang hidup di dalam kita. Tapi kalau dia tidak hidup di dalam kita, maka pasti kuasa iblis itu yang menguasai kita. Ada saja yang nanti bisa menghalangi kita. Kita mau berusaha benar, pasti tidak benar karena niat kita, hati kita sudah bersatu dengan kuasa iblis untuk melawan firman. Maka pasti Tuhan menyiapkan iblis sebagai pihak yang berlawanan dengan kita. Itu syaratnya Anda harus taat. Ketaatan itu penting. Taat itu artinya tidak macam-macam dengan firman. Anda harus setia membaca firman dan tidak usah ragu. Kalau Anda masih ragu iya atau tidak berarti Anda bimbang. Yakobus pasal 2 ayat 7 dan 8. Kita diajarkan di sana tidak usah mendua hati. Kalau saya tidak salah ya, Yakobus 2 pasal 2 ayat 7 dan 8. Itu kita diajarkan supaya jangan mendua hati. Satu saja sama Tuhan sebagai jalan dan hidup. Terima kasih saudaraku. Saya cukup sekian untuk pembahasan malam ini. Pesan-pesan yang disampaikan, saya sampaikan lagi kepada Anda. Karena kita orang Timur, bukan bangsa Israel. Kita orang Timur ini satu suku yang paling jauh dari bangsa Israel. Tetapi kalau kita masuk menjadi dicangkokkan kepada pohon zaitun yang asli, yang masih ada getahnya, maka pasti kita bertumbuh dan berbuah. Kalau Anda jadi cangkokan, maka pasti jadi dengan pohon zaitun yang sejati. Itu tergantung hati Anda, pikiran Anda, dan perasaan Anda. Pesan ini saya sampaikan supaya Anda bisa tahu bagaimana jalan menurut jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih saudaraku. Salam sehat dan salam damai buat Anda.
Sebelum Anda kemana-mana menggunakan masker, Anda berusaha mencuci tangan sesudah dan sebelum bekerja, dan berusaha menghindari kerumunan banyak orang. COVID-19 masih mengintai di seluruh wilayah Republik Indonesia. Salam sehat buat Anda semuanya. Shalom.